Salam jumpa kembali dalam video kali ini. Topik kali ini tentang konsep dasar biostatistik. Ada beberapa pengertian dasar tentang statistik. Statistik didefinisikan sebagai kumpulan fakta yang disajikan dalam bentuk angka. Juga didefinisikan sebagai kumpulan angka yang menjelaskan karakteristik atau sifat sebuah keadaan atau kondisi. Statistik juga didefinisikan sebagai metode untuk mengolah sekumpulan data. Juga didefinisikan sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Nah, dari beberapa definisi ini kemudian disimpulkan bahwa statistik adalah sekumpulan konsep dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, menyajikan, dan menafsirkan, serta menginterpretasi data tentang bidang kegiatan tertentu, dan kemudian menarik kesimpulan dari suatu kegiatan tersebut. Ini merupakan definisi dari statistik. Kemudian bagaimana dengan biostatistik? Biostatistik adalah kegiatan statistik yang diaplikasikan pada kasus-kasus kesehatan atau masalah-masalah kesehatan. Beberapa contoh kasus kesehatan misalnya angka kematian bayi, angka kematian ibu, diare, malaria, kesehatan lingkungan, imunisasi, sarana kesehatan, dan lain sebagainya. Beberapa tujuan dan manfaat dari biostatistik. Yang pertama adalah memberikan gambaran mengenai keadaan atau kondisi suatu kejadian kesehatan tertentu. Kemudian membuat perencanaan program kesehatan yang tepat guna. Kemudian melakukan evaluasi program kesehatan. Juga melakukan analisis lanjut untuk data-data kesehatan. Tujuan yang lain adalah sebagai bahan pertimbangan untuk membuat regulasi pada level kebijakan. Nah, beberapa peran statistik dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian, kita berangkat dari menentukan permasalahan, kemudian melakukan studi literatur. Langkah selanjutnya adalah studi lapangan. Kemudian setelah melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data dan juga membuat laporan penelitian. Peran statistik ini pada dasarnya adalah pada kegiatan pengumpulan data di lapangan dan juga ketika melakukan analisis data. Ada beberapa jenis statistik, secara garis besar ada dua, yaitu statistik deskriptif dan juga statistik inference. Statistik deskriptif adalah statistik yang menggunakan data untuk menerangkan atau menggambarkan keadaan suatu kelompok, kemudian disajikan dalam bentuk yang lebih teratur dan jelas. Nah, sebagai contoh misalnya gambaran karakteristik penduduk. Di sini kita bisa melihat dari segi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian statistik inference adalah statistik yang menggunakan data untuk menarik kesimpulan mengenai populasi di mana sampel tersebut diambil. Nah, contoh misalnya mengestimasi kejadian DBD di suatu kabupaten. Nah, kemudian juga membuktikan pentingnya peran nakes dalam meningkatkan kesehatan ibu. Nah, ini misalnya contoh dari statistik inference. Statistik inference sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik ini digunakan pada sampel atau data yang berdistribusi normal. Kalau statistik non-parametrik ini merupakan penggunaan statistik pada sampel atau data yang tidak berdistribusi normal, ya. Nah, untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji yang namanya uji normalitas, ya. Nah, ada beberapa tahap kegiatan dari statistik. Yang pertama adalah tahap pengumpulan data. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah tahap pengolahan data. Kemudian setelah melakukan tahap pengolahan data, tahap ketiga adalah melakukan analisis data. Nah, di sini analisis bisa melakukan analisis univariat, bisa melakukan analisis bivariat, kemudian juga analisis
multivariat. Nah, kemudian tahap yang berikut adalah penyajian data. Tahap ini dilakukan ketika analisis data sudah selesai. Penyajian data ini bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik, ya. Kemudian setelah dilakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah interpretasi data atau menjelaskan isi dari tabel atau grafik tadi. Nah, berbicara mengenai statistik, maka kita berbicara mengenai data untuk menjelaskan atau memberikan keterangan terhadap sebuah informasi. Maka, data didefinisikan sebagai angka-angka atau keterangan, dalam hal ini informasi yang merupakan hasil pengamatan atau pengukuran secara objektif dari suatu objek penelitian. Oleh karena itu, ada beberapa syarat dari data ini. Yang pertama adalah objektif, artinya data tersebut harus menggambarkan situasi yang sebenarnya. Kemudian data tersebut harus representatif. Nah, kemudian yang berikut adalah harus up to date. Kemudian beberapa jenis data, ada yang namanya data kualitatif, ada yang namanya data kuantitatif. Data kualitatif adalah data atau informasi yang menunjukkan kualitas atau mutu. Kalau data kuantitatif, data atau informasi yang menunjukkan besaran atau jumlah atau kuantitas. Data kuantitatif sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit biasanya berbentuk angka yang bulat, kemudian juga merupakan hasil penjumlahan. Kemudian data kontinu adalah angka yang berbentuk desimal, merupakan hasil dari sebuah pengukuran. Nah, data kualitatif ini disebut juga sebagai data kategorik. Kemudian data kuantitatif disebut juga sebagai data numerik. Ada beberapa sumber data yang dapat kita dapatkan, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer itu data yang didapatkan atau dikumpulkan langsung oleh peneliti atau didapatkan langsung dari responden. Kemudian data sekunder itu data yang diperoleh dari lembaga atau tempat lain. Lembaga bisa lembaga internal, bisa lembaga eksternal. Variabel dan skala pengukuran variabel. Variabel sendiri adalah sifat yang akan diukur atau diamati yang nilainya bervariasi antara satu objek dengan objek yang lainnya. Contoh misalnya ketika kita ingin mengamati bayi baru lahir, maka variabel yang akan diamati adalah berat badan, panjang badan. Nah, nilai ini bervariasi antara satu bayi dengan bayi yang lainnya. Kemudian misalnya mengamati karakteristik mahasiswa, maka variabel yang diukur misalnya jenis kelamin, kemudian tinggi badan, berat badan, kemudian ukuran jaket alma mater, kemudian ukuran toga, dan lain sebagainya. Dan yang pastinya berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Dalam statistik dikenal ada 4 skala pengukuran, yaitu ada skala nominal, ada skala ordinal, ada skala interval, dan juga ada skala rasio. Skala nominal ini merupakan yang paling sederhana. Di sini angka hanya menunjukkan kode atau simbol atau klasifikasi. Nilainya sederajat, biasa disebut sebagai kategori. Misalnya jenis kelamin dikategorikan 1 sebagai laki-laki, 2 sebagai perempuan. Bukan berarti perempuan lebih besar atau laki-laki lebih kecil, atau sebaliknya, laki-laki lebih besar dan perempuan lebih kecil. Namun di sini hanya membedakan saja. Contoh lain misalnya agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Kemudian skala ordinal. Di sini angka menunjukkan kode atau simbol sama seperti pada skala nominal. Namun di sini sudah ada tingkatan atau urutan. Antara dua angka tidak menunjukkan jarak yang sama. Contoh yang paling sederhana adalah tingkat pendidikan. Ada SD, ada SMP, ada SMA, dan juga ada perguruan tinggi. Ya. Kemudian skala yang berikut adalah skala interval. Di sini angka menunjukkan kode atau simbol atau klasifikasi. Ada tingkatan, tetapi di sini sudah ada jarak, namun belum memiliki titik nol absolut. Sebagai contoh misalnya suhu ruangan.
Kemudian skala yang berikut adalah skala rasio. Ini merupakan skala paling tinggi. Di sini angka menunjukkan nilai yang sebenarnya, ada tingkatan, di sini sudah ada kelipatan, sudah ada perhitungan matematika, dan memiliki titik nol absolut. Sebagai contoh, misalnya berat badan 48 kg, 55 kg, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ada 4 skala pengukuran. Dari keempat skala pengukuran ini, skala nominal dan juga skala ordinal ini menggunakan data yang berjenis kategorik. Ya. Kemudian skala interval dan juga rasio menggunakan data berjenis numerik. Oke, baik, kira-kira itu adalah konsep dasar dari biostatistik. Sekian penjelasan saya tentang konsep dasar biostatistik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ikuti channel saya dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru. Sekian dan terima kasih.